Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat petani muda Indonesia. Kali ini sahabat petani muda Indonesia akan mengajak teman-teman sahabat petani untuk melihat bagaimana proses penebangan pohon kakao yang dimana usia tanamnya kira-kira sudah mencapai 25 tahun. Pohon sebesar ini dengan usia kira-kira 25 tahun waktunya kita permajaan ya teman-teman. Karena dengan usia 25 tahun sudah tidak produktif lagi dalam berbunga maupun berbuah. Oke teman-teman, oleh sebab itu sahabat petani muda Indonesia mengajak teman-teman untuk bagaimana cara melihat atau bagaimana cara sambung kakao di pohon yang besar supaya nanti dia bisa berbuah lebat. Karena dengan cara ini kakao kita akan kembali lagi untuk bisa kita panen dengan metode sambung batang atau top working. Cara-cara ini sangat ampuh sekali teman-teman dalam proses permajaan kakao supaya tidak menghambat dalam proses mempercepat untuk pemanenan ya teman-teman. Tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip biar teman-teman tahu bagaimana cara penyambungan yang baik dan benar. Ini teman-teman, kita penebangan pohon kakao untuk permajaan. Salah satu cara supaya kakao kita bisa berhasil itu dengan metode permajaan itu yaitu penebangan pohon dengan sistem sambung samping atau kita sambung tunas air ya teman-teman. Ini bisa kita pastikan ya teman-teman, kita tidak ragu lagi, hasil sambung sampingnya akan lebih maksimal ya teman-teman ketika kita melakukan permajaan daripada kita menanam ulang. Kalau kita menanam ulang itu kita butuh proses 5 tahun untuk bisa panen. Untuk bisa panen lagi kita butuh proses 5 tahun. Tapi kalau dengan metode sambung samping, perkembangannya itu kalau dia bagus 2 tahun itu sudah bisa berbuah teman-teman. Itu kelebihannya. Dan sangat simpel ya caranya. Oke. Kita lihat dulu proses dalam penebangan pohonnya. Ya, oke. Langsung saja. Langsung hancur bos. Langsung tumbang bos. Kita tidak ragu lagi teman-teman. Kita musnahkan semua kakao-kakao lokal yang tidak produktif, yang kakao yang tidak bagus ya. Kalau di pohon yang besar sistem sambungnya seperti ini ya teman-teman. Bisa dipastikan, bisa dilihat sendiri. Ini ada 2 metode kita pakai teman-teman. Kita sambung di tunas airnya. Kalau di tunas air saya rasa gampang ya teman-teman. Nah, kalau di pohon besar ini metode yang paling efektif kita pakai seperti ini. Sudah jelas ya teman-teman? Cara yang paling bagus untuk permajaan ketika kakao kita sudah tidak produktif lagi atau kakonya sudah tua, ini cara yang paling bagus. Ini pohon kakao yang sudah kita tebang, sangat
pohonnya besar-besar ya teman-teman. Ini rekan-rekan yang hari ini kita penyambungan di kebun Pak Dodot. Ini suhunya teman-teman. Suhu penyambungan, suhu sambung samping. Ini suhunya. Sedang belajar ini. Nah, kalau di pohon besar ini saya sarankan ya teman-teman, dari ahlinya kita memakai berapa ini? Dua tempat menyambung ya? Iya, dua tempat menyambung. Dua tempat menyambung, ini satu untuk mempres atau memperkecil kegagalan. Ya. Kalau hidup satu mati satu masih ada harapan. Ya, gimana nih konsepnya nih Pak Mantap. Ketua? Mantap ya? Mantap dah. Intinya. Oke. Pak Ketua. Ya, bagaimana? Untuk penyambungan, apa yang paling penting kira-kira di pohon yang besar ini? Yang pertama jelas lah, interest harus bagus. Kedua, alat harus steril. Yang ketiga, cara pemasangan juga harus tepat, jangan sampai salah atau kebalik. Harus seperti ini ya? Ini ya metode para sultan ini. Ini ahli daripada ahli. Kalau sudah ketua turun tangan tidak ada kata gagal. Insya Allah berhasil. Ya. Pokoknya mantap sudah. Ini teman-teman kita perhatikan cara penyambungannya. Nih. Dia harus, ini jangan sampai kebalik ya. Kita lihat untuk di tempat kita menempelnya itu, kita harus memakai ini yang lebih hijau, yang lebih muda ya. Supaya nanti perkembangannya tidak salah ya. Kalau seperti ini nanti dahan-dahannya itu sangat bagus sekali. Ini kira-kira usia kakao yang kita tebang ini 25 tahun. Artinya kalau kakao sudah 25 tahun tidak maksimal ya untuk berbuah. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu permajaan ya. Cara permajaannya seperti ini. Ya. Udah boleh? Oke. Untuk cara pengikatannya gimana nih Ketua? Ya, karena kita pakai apa yang ada di sekitar kita, murah didapat. Ini pakai plastik es. Dan kebetulan karena ini besar, jadi terpaksa kita pakai satu plastik ya. Ya. Tinggal ditarik saja. Tarik saja, oke. Ya, karena ini tidak muat juga. Jadi kita ikat saja sampai di sini, nanti kita tambah lagi. Berarti kira-kira kita butuh 2 kali pengikatan ya? 2 kali, tapi nanti sekaligus pengikatan pas kita tudungnya. Oh, pakai sungkup ya? Iya dong. Oke. Nah, berarti ini kita lanjut untuk pengikatan, bukan. Ya, pengikatan ya. Iya, pengikatan. Tudung biar lebih irit sedikit. Ya, kasih sungkup. Mantap. Teman-teman perhatikan ya, ini cara yang efisien, yang murah. Tetapi saya tidak berani jamin 100%, tapi 99% ini berhasil. Untuk metode ini memang disarankan kalau kita penyambungannya di pohon yang lumayan besar. Nah, ini caranya teman-teman. Oke. Mantap. Selesai sudah. Selesai. Oke, teman-teman. Salam dari petani muda Indonesia. Oke, siap. Sukses.